Hai Itizen, Aku Naura dari Pink. aku Niko dari Omnicor. Oke, jadi hari ini kita akan berdiskusi lebih rinci terkait dengan cara memilih menu kalori yang memang rendah dan catering sehatnya. Mungkin kita mulai dulu dari perkenalan apa itu Omnicor Catering dan sebenarnya behind the story kakak memulai bisnis ini seperti apa? Ya, jadi Omnicor itu adalah catering makanan sehari-hari. Jadi makanannya bukan yang tawar-tawar gitu, bukan. Jadi makanan sehari-hari kayak makanan yang kita makan, tapi ada hitungan kalorinya. Nah, kenapa kita bikin? Karena untuk mengetahui kandungan kalori makanan itu butuh effort, butuh usaha yang biasanya orang itu tuh nggak punya waktu dan tempatnya. Misalkan klien sibuk, aduh gue kerja nih dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, dan mereka mau kayak gue pengen hasil badan gue kelihatan, gue bisa mengurangi makanan gue dengan hitungan yang pas, tapi mau makanannya juga rasanya enak. Jadi dari situ kita yang ngebikin menunya rasanya sesuai sama makanan sehari-hari, tapi ada hitungannya juga, jadi sesuai dengan goal masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Gitu. Oke, menarik nih. Jadi sehat plus juga memenuhi selera gitu ya yang Betul, enak betul. tadi. Nah, Kak, sebenarnya kenapa sih kita itu penting untuk memperhatikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita? Karena gini, yang mengatur komposisi badan kita yaitu adalah kita tambah gemuk ataukah kita tambah langsing, lemak kita nambah, lemak kita kurang. Itu yang paling pertama, hierarkinya itu adalah kalori balance atau energy balance. Jadi kalau misalkan makanan kita kebanyakan, walaupun makanan yang sehat ya, tetap aja you akan tambah gemuk. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kita makanan yang dicap jorok ya, kayak misalkan junk food, ayam goreng tepung, enak kan? Tapi kita makannya dikit, tambah langsing nggak? Tambah langsing. Cuman ya bukan berarti boleh ya seperti itu. Tapi tetap yang menentukan itu kita tambah langsing tambah kurusnya itu adalah jumlah kalori yang masuk. Kelebihan pas atau kurang, itu aja sih prinsipnya. Nah, Kak, di tengah gempuran bisnis catering sejenisnya di luar sana, sebenarnya apa sih yang membedakan catering Omnicor ini dengan catering lainnya? Oke, jadi biasanya kalau catering diet ini kan mereka menyediakan makanan rendah kalori. Intinya itu, ya kan? Ya kita juga, cuman kita biasanya edukasi dulu ke klien bahwa kalau terlalu sering makan rendah kalori pun juga nggak bagus. Bahkan kita biasanya ngasih tahu kalau misalkan sudah selesai diet, ya misalkan nih udah tambah langsing nih, udah makannya kurangin gitu, kita malah rekomen untuk stop dietnya, malah dibalikin ke jumlah makan normal. Nah itu yang biasanya kayak, ya saya nggak tahu ya kalau yang catering lain gimana, cuman rata-rata yang saya tahu mereka cuma fokus, oh ada mau turun 10 kilo ikut catering kita, udah that's it, gitu doang. Jadi cuma fokus di kurangnya doang. Tapi rata-rata saya nggak lihat ada orang yang ngajarin gimana cara maintainnya, dan itu yang biasanya saya sering ngajarin juga. Kalau misalkan kita makan dikurangin nih sampai sehari cuma makan 2 kali, makannya yang super bersih, yang tawar-tawar, pertanyaannya adalah bisa nggak makan seperti itu seumur hidup? Most likely enggak, ya kan? Tidak sustainable. Makanya daripada tidak sustainable, hidup sengsara, toh juga ujung-ujungnya pasti jebol, ya kan? Ya mendingan Anda naikin lagi ke jumlah yang kebutuhanmu yang normal. Nah itu memang yang kita sebut kalori maintenance. Jadi itu yang ada perhitungannya lah, kasarnya begitu. Kak, mau tahu nih di balik catering ini sebenarnya ada tim medis khusus nggak sih, kayak nutritionist atau dokter Ya. yang ikut ngitung kalorinya ya? Jadi kalau dari saya waktu itu sudah ngambil sertifikasi untuk jadi sport nutritionist. Jadi dari situ saya ajarin timnya yang di dapur untuk menghitung tiap kandungan makanan. Cuman kalau misalkan nih kayak makanan bule itu kan simple ya, kayak cuma steak, grilled chicken gitu kan, itu cuma ayam. Nah itu datanya sangat simple, nggak ada bumbu-bumbu yang spesifik. Tapi kalau misalkan makanan Indonesia, misalkan gulai Padang, nah itu kan bahannya kan seabrek-abrek ya, bahannya ya minyak lah, santan lah, jadi semua ditimbang masing-masing. Dan itu setiap kali pada saat saya ngajarin mereka supaya standarnya sama, saya minta mereka catat bahannya, saya minta tulis namanya apa, beratnya berapa, kandungan kalorinya berapa. Jadi setiap bahan tuh, jadi satu menu itu bahannya itu laporannya bisa sampai 1 halaman penuh. Sebenarnya kalau cara menghitung di luar sana tuh banyak ya Kak, versinya ada rumus ini, rumus Ya, itu. Nah banyak. kalau di catering Omnicor sendiri tuh metode yang dipakai Ya, seperti apa? kalau saya pakai rumus namanya Mifflin Saint George itu untuk menghitung BMR.
BMR itu singkatan dari basal metabolic rate. Jadi kebutuhan kita minimum. Oke, itu di Google juga ada kok. Oke, Anda bisa Google. Nanti keluar tuh tinggal masukin berat badan, tinggi, umur, bisa ngitung sendiri. Nah, kalau misalkan itu udah dapet, kita belum dapat tuh namanya yang kebutuhan makanku yang sehari-hari, bukan BMR. Nah, ini banyak orang salah kaprah, disangka oh BMR tuh aku makan harus segitu ya. Jangan, harus lebih dari itu malah ya. Semakin aktif berarti semakin banyak. Cuman untuk orang Indonesia kan rata-rata kan sedentary ya, karena kan kantoran, kerja ya dari jam 9 dari jam 5. Itu tergolong sedentary yang biasanya dikali 1,3. Nah, biasanya untuk kan klienku Omnicor itu catering rata-rata kan cewek ya. Itu sekitar berat dan tinggi di 150 sampai 160 cm, berat 50-60 kilo, itu range-nya BMR jatuh di 1200. Nah, dengan sedentary jatuhnya kurang lebih sekitar 1500 sampai 1600 kalori. Mungkin selanjutnya kita mau cari tahu nih Kak, mungkin bisa di-share juga tips bagi kita nih mungkin yang awam ya. Kalau mau milih menu rendah kalori itu seperti apa? Mungkin juga bisa sharing dari apa yang dipilih dari Omnicor Catering sendiri. Kalau misalkan menu rendah kalori yang paling simpel ya, tanpa penjelasan yang aneh-aneh, ya yang namanya gorengan dikurangin. Karena yang namanya gorengan itu kan mengandung minyak banyak. Nah, sedangkan makanan itu ada 3 makronutrisi, ada protein, lemak, dan karbohidrat. 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein itu 4 kalori. Nah, 1 gram lemak itu 9 kalori. Jadi apapun makanan yang berlemak, ya terutama yang digoreng, itu memiliki kalori yang lebih banyak. Gitu. Jadi kayak misalkan nih 1 sendok makan minyak aja itu bisa hampir 200 kalorian. Jadi cukup banyak kan. Jadi paling gampang ya yang digoreng-goreng di skip dulu, dikurangin. Jadi kalau mau yang kayak di grill, dibakar, direbus itu boleh gitu. Terus sama potongan-potongan daging. Contoh misalkan nih kayak misalkan ayam kita biasanya pakai dada. Kenapa? Karena dada itu lebih rendah lemak dibanding sayap ya. Kurang lebih seperti itu. Kasarnya begitulah kasarnya gitu. Nah, juga bisa dikasih tahu tipsnya juga Kak, kalau kita itu saat menghitung jumlah kalori itu yang baiknya seperti apa. Terkadang kayak ada beberapa mitos lah di tengah-tengah kita gitu, harusnya gini ngitungnya, ternyata salah dan lain-lain. Mungkin ada tips yang mau di-share ke netizen? Tips menghitung kalori? Iya, betul. Yang pertama tadi tuh cari tahu dulu BMR sama kalori maintenance, ya kan? Kalau ini contoh kasus untuk orang yang mau belajar sendiri. Oke. Paling dasar kalau tips dari saya itu kalau punya waktu dan akses ke dapur itu bisa kayak satu persatu ditimbang. Tapi sekali lagi tidak semua punya waktu, ya kan? Nah, makanya kalau misalkan seorang ibu rumah tangga yang di rumah mungkin bisa. Nah, tapi kayak bapak-bapak yang kerja mulu mungkin susah kan? Palingan itu kalau zaman sekarang tuh ada aplikasi-aplikasi kayak MyFitnessPal, kayak Fat Secret, itu dia kayak udah adalah kira-kira kayak misalkan nasi itu 1 cup berapa. Jadi kan beda, tapi setidaknya ada patokan. Jadi pakai aplikasi itu sangat ngebantu gitu. Jadi itu mungkin solusi praktisnya bagi solusi praktis atau solusi yang lebih praktis lagi, karena saya udah menghitung hampir 10 tahun lebih dan udah makan segala macam ya. Dan kalau di Indonesia kan makan tuh kayak nasi 1, lauk 2, sayur 1. Itu kayaknya umum kan begitu ya. Itu biasanya rata-rata jatuhnya di antara 500 sampai 750. Range-nya di situ. Jadi kalau misalkan nggak mau ribet, udah taruh aja 750. Itu nggak, kalau nggak mau ribet, normalnya sekian gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, selama kamu menjalani bisnis ini, sebenarnya yang kakak lihat nih, upaya seseorang untuk mencoba tracking jumlah kalori yang masuk ke tubuh ini seberapa efektif sih Kak untuk entah menurunkan berat badan atau bikin lebih fit tuh sejauh mana? Kalau dilakukan dengan benar sangat efektif karena kayak ketahuan jelas gitu loh kita tuh makan butuhnya berapa. Saya boleh jelasin lagi ya pakai yang analogi mie instan. Misalkan nih, ini kan matematika ya. Misalkan orang itu dia kebutuhan normalnya 2000 ya, 2000 kalori. 2000 kalori kalau pakai analogi mie instan itu berarti 5 bungkus. Nah, ini bukannya saya mempromosikan mie instan ya, cuman ini analogi yang semua orang pasti pernah makan kan, jadi connect gitu ya. Untuk orang supaya dia bisa tambah langsing, dia nggak perlu makan super sedikit tuh nggak perlu. Dia cuma perlu potong 20% aja, itu udah bisa bikin dia tambah langsing. Jadi dari 2000 dia potong 20%, kurang lebih 1500 kan. Nah 1500 itu kurang lebih kayak sama dengan 4 bungkus mie instan. Nah
kalau misalkan dia bisa tracking, dia dengan sengaja dia bisa akurat setiap hari makan 1600 selama seminggu. Berarti kalau misalkan kita hitung berapa tuh? 1600 kali 7 berapa? 7, 2, 4, 11.200, benar kan? Nah, kalau misalkan trackingnya, kira-kira lah, cincai lah ya, gitu ya. Dan sehari dia makan 3 kali, tiap kali dia makan kira-kira itu dia bisa miss, pasti miss kan? Missnya bisa ekstra 100, bisa ekstra 200 kalori. Dan kalau setiap kali makan dia miss, dan sehari makan 3 kali, berarti dia udah miss berapa tuh? 600. 600 dikali 7, dia udah miss 4.200. Yang ada bukan tambah langsing, tambah gemuk. Jadi makanya kayak seberapa efektif banget karena dia langsung ketahuan jelas kayak 1+1 sama dengan 2 gitu loh. Nah ya Kak, bagi netizen sekalian yang mau start nih catering bareng Omnicor, sebenarnya apa sih nanti data-data yang harus kita kasih gitu ya, biar nanti perhitungannya itu sesuai kalorinya apa yang kita butuhkan, apa yang harus diasup dan lain-lain. Jadi gini, kalau misalkan dari Omnicor itu kita biasanya tidak spesifik customize ke masing-masing klien. Jadi biasanya kita udah dari gambaran umum, total sehari kita yang paket normal itu adalah 1.100, 1.200. Nah, cuman mungkin kalau misalkan ada klien atau member yang nanya, saya tuh semestinya berapa, ada admin yang bisa ngejelasin semestinya segini. Jadi kayak dijelasin gitu loh. Karena ujung-ujungnya kita cuma provide makanan yang udah di prep, jadi membantu. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya dari kitanya sendiri sebagai klien atau member itu emang tahu kita tuh butuh berapa sehari. Jadi nanti kalau mungkin tadi yang mau ikutan Omnicor Catering juga bisa tanya ke adminnya dulu ya, bisa milih menu yang seperti apa. Ya, nanti dijelasin. Oke, netizen, mungkin dari diskusi ini kita juga banyak belajar ya terkait dengan konsistensi tadi diet, biar nggak rebound atau kembali lagi itu seperti apa, harus ya tadi mungkin dimulai juga dengan rasa senang dulu ya Kak ya, itu harus jadi kunci sebenarnya biar nanti nggak gagal, udah usaha lama-lama nanti balik lagi itu sedih banget ya kayaknya, udah banyak meluangkan waktu dan uang bahkan. Ya, kalau netizen suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Uping. Dan pastinya jangan lupa pencet loncengnya biar nggak ketinggalan sama notifikasi video-video baru dari kita. Dan pastinya agar ilmunya bermanfaat, biar berhenti di sini aja, netizen bisa share lagi videonya ke teman dan keluarga terdekat. Oke, sekian dari kita. See you on the next video. Bye-bye. Dadah.